atas dapat dilihat dari setiap tahapan pembuatannya yang melibatkan perubahan kimia, kandungan senyawa aktif, serta pemahaman empiris masyarakatnya. Proses ini dimulai dari peremasan daun dengan air. Pada tahap ini terjadi ekstraksi, yaitu keluarnya senyawa aktif seperti flavonoid sebagai antioksidan, alkaloid sebagai antibakteri, dan tanin yang membantu pencernaan akibat kerusakan sel daunnya. Nah, di sini air berubah menjadi hijau dan terasa pahit, yang dimana secara etnokimia, masyarakat sudah memahami bahwa peremasan diperlukan agar sari daun dapat keluar. Selanjutnya, gula merah, garam, dan asam jawa itu dilarutkan ke dalam air panas, yang dimana gula larut sebagai sumber energi, garam terurai menjadi ion yang berfungsi sebagai elektrolit, dan asam jawa mengandung asam organik yang membantu pencernaan serta menurunkan pH dalam larutan ataupun minuman. Nah, rasa manis, asam, dan asin mulai terbentuk, yang mana secara etnokimia penambahan bahan ini dilakukan untuk menyeimbangkan rasa dan memberikan efek yang lebih nyaman bagi tubuh. Pada tahapan pencampuran, terjadi interaksi senyawa seperti alkaloid, asam, dan gula sehingga rasa menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu pahit. Nah, senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan juga tanin tetap terlarut dalam proses ini, sementara kondisi asam itu membantu menjaga kestabilannya agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Nah, secara etnokimia, hal ini menunjukkan pengetahuan empiris masyarakat dalam meracik bahannya. Kemudian, pada proses selanjutnya itu dilakukan perebusan hingga muncul buih dan terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kecoklatan akibat kerusakan pigmen daun seperti klorofil. Nah, pemanasan ini meningkatkan kelarutan senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin, namun dapat menyebabkan degradasi jika dilakukan terlalu lama. Dampaknya, rasa menjadi lebih matang dan tidak langu. Secara etnokimia, perubahan warna dan munculnya buih itu ditandakan sebagai tanda bahwa minuman telah siap. Pada hasil akhir, minuman mengandung senyawa aktif seperti flavonoid yang berperan sebagai antioksidan, alkaloid sebagai antibakteri, dan tanin yang membantu pencernaan. Selain itu, gula berfungsi sebagai sumber energi, asam organik dari asam jawa membantu melancarkan pencernaan, dan garam berperan sebagai elektrolit. Rasa akhir merupakan perpaduan antara pahit, manis, asam, dan asin dengan kualitas yang dipengaruhi oleh proses pembuatannya. Secara etnokimia, hal ini mencerminkan pemanfaatan bahan alami sebagai minuman sekaligus obatan tradisional. Etnobiologi dalam pembuatan minuman tradisional loloh atau jamu digunakan berbagai bahan alami yang memiliki fungsi masing-masing. Di sini kelompok kami mengambil dua bahan yang memiliki klasifikasi taksonomi yang jelas, yakni daun beluntas dan juga asam jawa. Yang pertama adalah daun beluntas. Daun beluntas adalah daun dengan nama ilmiah Pullucea indica, di mana tanaman ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Astereales, famili Asteraceae, genus Pullucea, dan spesies Pullucea indica. Di mana bagian tanaman yang dimanfaatkan dalam pembuatan lolo atau jamu ini adalah pada bagian daun yang berwarna hijau atau daun yang masih muda. Daun beluntas memberikan rasa pahit yang khas pada minuman, serta mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang berkhasiat sebagai antioksidan dan antibakteri. Yang berikut ada bahan lain yang digunakan, yaitu adalah asam jawa dengan nama ilmiah Tamarindus indica L, di mana tanaman ini juga termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Tamarindus, dan spesies Tamarindus indica, di mana bagian yang digunakan adalah buah yang sudah matang, termasuk daging buah dan selaput bijinya. Asam jawa memberikan rasa asam jawa memberikan rasa asam yang khas pada lolo, serta mengandung asam tartat, asam sitrat, dan juga gula alami yang seimbang. Selain itu juga, kandungan polioksida dalam asam jawa juga berperan dalam memberikan tekstur yang lebih kental pada minuman tradisional ini. Aspek etnomatematika pada pembuatan loloh daun beluntas terdapat pada penakaran bahan, yaitu mulai dari pengkonversian satuan tradisional bahan-bahan yang menjadi satuan universal menggunakan timbangan yang terdapat pada gula merah yang awalnya 1 keping menjadi gram, dan garam yang awalnya setengah sendok makan menjadi satuan gram 5 gram. Kemudian ada rasio perbandingan antar bahan dan proporsi bahan dengan bentuk bilangan desimal yang dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut. Etnofisika yang terjadi dalam pembuatan daun beluntas yaitu yang pertama, gaya dorong atau tarikan. Dalam fisika, gaya yang terjadi adalah gaya dorong atau tarikan. Saat meremas, tangan selalu memberikan dorongan atau tekanan ke arah pada benda dan terjadi sifat perubahan bentuk saat peremasan. Daun beluntas yang semulanya utuh ketika diremas menjadi hancur.
Yang kedua yaitu perpindahan panas pada panci. Perpindahan panas dari kompor ke panci terjadi melalui proses yang dinamakan konduksi. Api dari kompor menyalurkan energi panas yang kemudian merambat ke material logam atau aluminium panci. Setelah itu, panci panas pada panci ini akan berpindah kepada air dan air akan menjadi panas.